Pernah nggak lo ngerasa iri sama orang miskin? Terdengar gila, kan? Terdengar jahat. Terdengar nggak bersyukur. Di agama manapun kita diajarkan untuk melihat ke bawah, bukan ke atas. Tapi, coba lo jawab jujur pertanyaan gue ini dari lubuk hati lo yang paling dalam di saat lo sendirian di kamar malam-malam. Lo kerja pagi, pulang malam. Lo berangkat saat matahari belum terbit dan pulang saat matahari udah tenggelam. Lo menukar masa muda lo, kesehatan punggung lo, dan kewarasan mental lo demi sebuah angka di rekening. Gaji lo mungkin 2 digit atau minimal di atas UMR Jakarta. Di atas kertas, lo mampu. Lo dianggap sukses sama tetangga di kampung. Tapi realitanya, lo bayar pajak PPh 21 yang langsung dipotong kantor sebelum lo sempet megang duitnya. Lo bayar pajak kendaraan bermotor yang jalanannya macet dan berlubang. Lo bayar PPN 11%, sebentar lagi 12%. Tiap kali lo makan di mall atau beli pulsa. Lo adalah donatur terbesar, penyumbang darah segar bagi negara ini. Tapi, begitu ada badai ekonomi, begitu ada pandemi, begitu ada resesi global, siapa yang ditolong duluan sama negara? Bukan lo. Mereka yang di bawah dapat bansos, dapat BLT, dapat beras gratis, dapat KIP kuliah gratis buat anaknya, dapat BPJS PBI gratis tanpa iuran sepeser pun. Mereka dapat jaring pengaman. Mereka yang di atas, yang top 1%, dapat tax amnesty, dapat insentif investasi, dapat bailout perbankan, dapat akses ke loophole pajak yang nggak lo ngerti. Terus lo yang ada di tengah, lo cuma dapat tagihan. Lo dianggap terlalu kaya buat dibantu, tapi realitanya lo terlalu miskin buat bisa survive sendirian tanpa gaji bulan depan. Gaji lo cuma numpang lewat buat bayar cicilan yang sebenarnya cuma buat validasi sosial doang. Lo hidup di pinggir jurang, tapi lo dipaksa senyum seolah-olah lo lagi piknik di taman. Di video ini, gue bakal bedah satu tesis yang mengerikan, bahwa di tahun 2025 menjadi kelas menengah adalah posisi paling miskin, paling rentan, dan paling berbahaya secara cash flow. Kita bakal bongkar kenapa lo ngerasa sesak napas tiap akhir bulan, kenapa lo ngerasa lari di tempat meski udah lari kenceng, dan kenapa strategi keuangan kerja keras, nabung pangkal kaya, yang diajarkan orang tua lo udah basi, kadaluarsa, dan gak mempan lagi. Selamat datang di reality check terbesar dalam hidup lo. Siapkan mental lo. Let's dive in. Welcome back di channel NetHub Global, satu-satunya tempat di mana kita ngomongin strategi bisnis, uang, dan realita kehidupan tanpa filter manis-manis. Di sini kita bicara data, fakta, dan logika. Bukan cuma motivasi kosong yang bikin lo semangat 5 menit, terus bingung lagi besok paginya. Sebelum kita masuk ke dagingnya, gue punya satu permintaan. Video ini panjang, ini bukan konten TikTok 15 detik yang bikin atensi lo rusak. Ini kuliah kehidupan. Ini materi yang seharusnya diajarkan di sekolah, tapi disembunyikan. Jadi, siapin kopi, cari posisi enak, matikan notifikasi HP lo yang lain, dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena algoritma sering nyembunyiin kebenaran pahit kayak gini, dan gua nggak mau lo ketinggalan update yang bisa nyelamatin masa depan dompet lo. Udah? Oke, kita mulai bedah kasusnya. Mari kita definisikan dulu siapa itu kelas menengah, atau yang Bank Dunia sebut sebagai aspiring middle class. Secara definisi statistik, lo bukan orang miskin. Lo punya motor, mungkin punya rumah. Meskipun KPR 20 tahun yang bunganya floating mencekik, lo makan enak minimal seminggu sekali, dan lo punya smartphone layar sentuh yang canggih. Tapi secara financial health, lo itu sebenarnya orang tanggung. Lo hidup dalam paradoks, too rich to be poor, too poor to be rich. Kenapa gue berani bilang orang menengah lebih miskin dari orang miskin? Gua nggak ngasal. Kita bicara matematika sederhana soal disposable income atau uang dingin. Uang yang benar-benar bisa lo pakai buat napas. Bayangin, si A representasi kelas menengah Jakarta. Gaji 15 juta. Keren? Di mata orang kampung, dia sultan. Tapi,
Mari kita bedah pengeluarannya. Potong pajak PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Sisa bersih di tangan, 13 juta. Cicilan rumah di pinggiran Jakarta, 5 juta. Cicilan mobil biar nggak kehujanan dan gengsi di kantor, 4 juta. Biaya sekolah anak di SD swasta karena nggak percaya sekolah negeri, 2 juta. Biaya transportasi kayak bensin, tol, parkir, 1,5 juta. Sisa duit, 500 ribu. 500 ribu buat makan sebulan sekeluarga, buat kuota internet, buat listrik, nggak cukup. Apa yang terjadi? Minus. Si A harus gesek kartu kredit buat belanja bulanan di minggu terakhir. Si A harus pakai paylater buat beli susu anak. Kalau si A sakit atau mobilnya rusak turun mesin, fondasi ekonominya runtuh seketika. Si A adalah bom waktu. Sekarang lihat si B, representasi kelompok prasejahtera. Penghasilan mungkin cuma 4 juta dari dagang atau buruh. Kecil? Iya. Tapi rumah dapat subsidi pemerintah atau tinggal di rumah warisan di kampung. Nggak ada cicilan KPR. Sekolah anak gratis di negeri pakai KIP. Dapat uang saku pula. Seragam kadang dapat bantuan. Kesehatan gratis pakai BPJS PBI. Nggak bayar iuran sepeser pun, sakit tinggal datang ke puskesmas. Dapat beras bansos rutin 10 kg per bulan. Transportasi pakai motor lama yang udah lunas, pajaknya murah. Pengeluaran tetap dia rendah banget. Di akhir bulan, si B mungkin masih bisa nyimpen 500 ribu cash di bawah bantal atau dibeliin emas muda. Dia tidur nyenyak tanpa dikejar debt collector bank. Secara cash flow, siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih tenang tidurnya? Si B. Si A cuman kelihatan kaya karena asetnya. Padahal itu aset bank, bukan aset dia. Inilah ilusi terbesar kelas menengah. Lo ngerasa aman karena slip gaji lo angkanya besar. Padahal lo cuma 1 langkah dari jurang kemiskinan. Lo itu sebenarnya orang miskin yang pakai baju bagus. Lo adalah the aspiring poor. Sekarang kita masuk ke ranah kebijakan dan politik ekonomi. Kenapa lo selalu jadi korban? Kenapa lo selalu jadi pihak yang dikorbankan setiap ada kebijakan baru? Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Karena lo adalah sapi perah negara. Kelas menengah adalah penyumbang pajak konsumsi terbesar. Lo yang beli kopi kena PPN. Lo yang beli gadget kena PPNBM. Lo yang kerja kantoran dipotong pajak otomatis. Nggak bisa ngelak kayak pengusaha besar yang punya konsultan pajak dan nggak bisa ngilang dari radar pajak kayak sektor informal yang transaksinya tunai. Lo adalah sasaran tembak paling empuk dan paling patuh. Tapi lo adalah invisible class di mata bantuan sosial. Pemerintah fokus ngurusin yang paling bawah biar nggak terjadi kerusuhan sosial atau kelaparan massal. Dan pemerintah sibuk ngelobi yang paling atas, para oligarki dan investor asing, biar duit masuk ke negara. Mereka dikasih karpet merah. Terus, lo yang di tengah, lo dianggap mandiri. Padahal, mandiri di sini artinya menderita sendiri. Coba rasain ketidakadilan struktural ini. Lo harus bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 1 atau 2 yang naik terus. Tapi, pas lo sakit, mau pakai BPJS, lo harus antre dari subuh. Pas dapet kamar, katanya penuh, obatnya dibatesin. Akhirnya lo nyerah, lo ke dokter swasta, lo bayar lagi pakai duit pribadi. Lo bayar 2 kali. Lo bayar pajak pendidikan lewat pajak daerah dan pusat. Tapi lo nggak percaya sama kualitas sekolah negeri zonasi atau anak lo nggak masuk zonasi. Akhirnya, lo keluar duit lagi puluhan juta buat uang pangkal. Masukin anak ke SD swasta, Islam terpadu, atau sekolah internasional. Biar anak lo dapat pendidikan layak. Lo bayar 2 kali. Lo bayar pajak kendaraan dan pajak jalan. Tapi, lo kena macet. Jalanan bolong bikin ban rusak. Dan disuruh naik transportasi umum yang desak-desakan kayak sarden. Akhirnya, lo naik mobil sendiri atau taksi online, lo bayar lagi. Lo bayar double tax buat fasilitas yang sebenarnya hak lo sebagai warga negara. Ini bukan soal manja minta bantuan, ini soal keadilan distribusi beban.
Beban negara ditaruh di pundak lo, tapi jaring pengamanannya ditarik dari bawah kaki lo. Kalau lo jatuh kena PHK, lo jatuh bebas. Nggak ada yang nangkep. Nggak ada unemployment benefit yang memadai. Dan percayalah, di tahun 2025 ke atas, dengan isu resesi global dan AI yang menggantikan pekerjaan white collar, jaring itu bakal makin tipis atau hilang sama sekali. Tapi, gue nggak mau munafik. Nggak semua salah pemerintah. Nggak semua salah sistem. Ada musuh dalam selimut yang lebih jahat. Musuh itu ada di cermin saat lo bangun tidur. Itu lo sendiri. Orang miskin seringkali lebih kaya secara mental karena mereka nggak punya beban ekspektasi. Fokus mereka survival. Makan hari ini aman, alhamdulillah. Mereka nggak pusing mikirin outfit apa yang harus dipakai ke kondangan biar nggak diomongin orang. Tapi, kelas menengah, lo hidup di penjara validasi. Lo hidup di dalam jeruji emas yang lo bangun sendiri. Lo terjangkit penyakit yang namanya mimetic desire atau keinginan meniru. Lo menginginkan sesuatu bukan karena lo butuh, tapi karena lo lihat orang lain memilikinya. Ada standar tak tertulis yang nyekek leher lo tiap hari. Masa manajer HP-nya Android, ganti iPhone dong biar kelihatan sukses pas meeting. Masa umur 30 masih naik motor, kredit mobil dong biar nggak kehujanan, malu sama tetangga. Masa nongkrong di warkop, minimal Starbucks atau coffee shop estetik di Jaksel lah biar bisa update story. Masa temen-temen liburan ke Jepang atau Korea, lu cuma di rumah. Healing dong, pakai paylater kan bisa, nanti diganti pas bonus turun. Biaya buat mempertahankan status sebagai kelas menengah ini yang bikin lo miskin. Lo terjebak dalam Diderot effect. Lo beli satu barang mahal, misal iPhone, tiba-tiba barang lain di hidup lo terasa murah dan gak cocok. Akhirnya lo beli AirPods, lo beli MacBook, lo beli Apple Watch, lo beli tas branded buat nyocokin gaya. Lo beli barang yang lo gak butuh, pakai duit yang lo gak punya. Biasanya paylater atau kartu kredit buat pamer ke orang yang sebenarnya gak peduli sama lo. Bahkan mungkin mereka diam-diam seneng kalau lo bangkrut. Fenomena latte factor atau doom spending itu nyata. Karena lo ngerasa hidup lo berat, kerjaan lo stressful, lo butuh reward. Gua kerja keras, gua berhak bahagia dong beli tas ini. Gua berhak dong makan enak all you can eat. Bahagia itu euforianya cuma 2 hari. Tagihan paylaternya 12 bulan. Bunganya nyekek 3-4% per bulan. Lo nuker kebebasan masa depan lo demi dopamin sesaat. Selama lo masih naruh harga diri lo di barang yang lo pakai, lo bakal tetap jadi budak korporat selamanya. Lo nggak akan pernah bisa kumpulin modal buat bisnis atau investasi. Karena duit lo abis buat nyewa status sosial. Lo kerja buat bank, bukan buat diri lo sendiri. Lo adalah aset bagi bank, tapi liabilitas bagi diri lo sendiri. Dan inilah bos levelnya. Alasan kenapa kelas menengah Indonesia susah banget naik kelas jadi orang kaya. Bahkan seringkali jatuh miskin lagi dalam satu malam. Generasi sandwich. Berbeda dengan orang miskin yang seringkali hidup komunal, satu rumah rame-rame, biaya dibagi, makan seadanya, atau orang kaya yang orang tuanya udah punya dana pensiun, saham, properti sewaan, dan asuransi kesehatan. Lo harus nanggung dewa rumah tangga sekaligus. Lo bayar listrik rumah lo dan listrik rumah ortu. Lo bayar sekolah anak lo dan bayar obat hipertensi atau diabetes bokap lo. Lo mikirin masa depan anak lo, tapi lo juga dihantui masa tua orang tua lo. Arus kas keluar lo itu deres banget ke atas dan ke bawah. Lo itu kayak kran air yang bocor di semua sisi. Kering bos. Dan yang paling menyakitkan dan sering gak disadari adalah inflasi medis. Biaya rumah sakit naik 10-12% per tahun. Gaji lo naik berapa? 3%, 5%. Itu matematika yang gak akan pernah ketemu. Garisnya gak akan pernah crossing. Coba bayangin skenario horor ini.
Jam 2 pagi. Telepon bunyi. Ibu lo serangan jantung atau stroke. Harus masuk ICU. Lo bawa ke RS. Di meja administrasi, petugas bilang, "Maaf Pak, ruang rawat BPJS penuh. Kalau mau masuk sekarang, harus naik kelas VIP atau bayar umum. Deposit dulu 20 juta. Lo nggak punya cash. Asuransi kantor plafonnya kecil. Apa yang lo lakuin? Lo cairin tabungan pendidikan anak lo. Lo gesek kartu kredit sampai limit. Lo telepon temen-temen lo buat pinjem duit sambil nahan malu. Atau yang paling parah, lo terpaksa jual mobil atau gadai sertifikat rumah lo dengan harga murah karena butuh duit urgent. Dalam satu malam, kerja keras lo 5 tahun menabung, hilang. Ludes. Lo langsung riset ke titik nol atau bahkan minus. Dan besok paginya, lo tetap harus masuk kerja, senyum sama bos, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Karena kalau lo nggak kerja, siapa yang bayar utang RS tadi? Ini bukan salah orang tua lo. Mereka juga korban zaman dulu. Zaman mereka, tanah murah tapi gaji kecil. Mereka nggak ngerti literasi keuangan, nggak ngerti saham, nggak ngerti asuransi penyakit kritis. Investasi mereka adalah LO, anak-anaknya. Mereka berharap lo sukses biar bisa ngurus mereka. Tapi ini adalah beban realita yang bikin kelas menengah lebih rentan stres, depresi, dan gangguan kecemasan dibanding kelompok lain. Lo memikul beban 3 generasi di pundak lo sendirian. Oke, cukup depresinya, cukup air matanya. Sekarang kita bicara solusi. Video ini bukan buat bikin lo putus asa, tapi buat bikin lo sadar. Kalau lo ngerasa lo ada di posisi ini, lo nggak bisa diem aja. Lo nggak bisa cuma berdoa, semoga rezeki lancar tanpa usaha strategi. Lo butuh strategi perang. Cuma ada satu cara buat keluar. Lo harus curang. Maksud gua, lo harus mainin gamenya dengan aturan baru. Aturan kerja keras, setia di kantor, nabung, pensiun, itu aturan tahun 80-an dan 90-an. Udah basi. Itu aturan buat dunia yang inflasinya rendah. Ada 2 strategi yang harus lo jalanin bersamaan. Nggak bisa salah satu. Harus dua-duanya. Defense dan offense. Strategi defense atau pertahanan. Lakukan audit kehidupan. Turunkan standar hidup lo secara radikal. Buang gengsi ke tong sampah. Gengsi itu mahal dan nggak bikin lo kenyang. Pindah ke kontrakan lebih murah atau rumah yang lebih kecil kalau perlu. Jual mobil yang nyedot bensin, parkir, dan pajak. Ganti motor atau naik transportasi umum. Biarin orang bilang lo bangkrut. Yang penting cash flow lo sehat. Masak sendiri, bawa bekal. Stop GoFood tiap hari yang harganya udah di markup gila-gilaan plus ongkir. Stop subscription Netflix, Spotify, gym yang nggak lo pakai. Hiduplah di bawah kemampuan lo, bukan di batas kemampuan lo. Tujuannya satu, menciptakan gap antara income dan expense. Tanpa gap ini, lo nggak punya peluru buat nyerang. Lo cuma bertahan hidup sampai mati. Gap ini adalah modal perang lo, strategi offense atau penyerangan. Satu sumber gaji tidak akan pernah cukup. Titik. Inflasi gaya hidup dan inflasi medis akan selalu lebih cepat dari kenaikan gaji lo. Lo butuh service arbitrage. Bisnis jasa modal dengkul. Jangan mikir bisnis itu harus sewa ruko, beli gerobak, atau beli stok barang. Itu cara lama, risikonya gede. Kalau nggak laku, duit lo mati. Pakai skill kantor lo yang udah ada. Skill yang lo pakai tiap hari dari jam 9 sampai jam 5. Lo jago nulis? Jadi copywriter freelance buat UMKM atau LinkedIn ghostwriter. Lo jago desain? Jual template Canva, jual jasa desain presentasi pitch deck. Lo jago Excel? Bikin jasa perapian data keuangan, bikin template dashboard admin. Lo jago ngomong? Jadi MC, jadi voice over, bikin podcast. Lo jago bahasa Inggris? Jadi translator jurnal, jadi tutor online. Pakai waktu di luar jam kerja, malam hari, dan akhir pekan buat cari klien? Capek? Iya.
Tapi, rasa capek membangun aset itu lebih enak daripada rasa capek dikejar utang. Gaji kantor buat bayar tagihan dan kebutuhan pokok. Jangan diganggu-gugat. Hasil side hustle 100% buat beli aset. Beli saham, beli emas, beli SBN, atau diputar lagi jadi modal bisnis yang lebih gede. Kenapa harus bisnis atau side hustle? Karena gaji itu linear. Tukar waktu dapat duit. Waktu lo terbatas 24 jam. Lo nggak bisa kerja 25 jam sehari. Bisnis itu eksponensial, bikin sistem dapat duit. Lo bikin produk digital sekali, bisa dijual ke 1.000 orang tanpa lo kerja 1.000 kali lebih keras. Cuma income eksponensial yang bisa ngejar inflasi medis orang tua lo. Jangan nunggu pemerintah nolongin lo dengan nurunin pajak. Jangan nunggu atasan lo tiba-tiba baik hati naikin gaji lo 50%. Itu mimpi di siang bolong. Lo sendiri yang harus jadi menteri keuangan sekaligus CEO buat hidup lo. Teman-teman, kebenaran itu emang pahit. Kayak jamu, nggak enak ditelan, bikin mual, tapi nyehating badan. Menjadi kelas menengah di era ini adalah ujian mental dan finansial terberat. Lo dituntut tampil kaya oleh sosial media, tapi diperas sampai miskin oleh sistem ekonomi. Lo adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi ekonomi negara ini. Tapi lo punya pilihan. Hidup itu soal pilihan. Lo bisa terus ngeluh di Twitter, nyalahin pemerintah, nyalahin Gen Z, nyalahin boomer, nyalahin nasib, dan tetap miskin. Tetap stres tiap akhir bulan. Atau lo bisa terima fakta ini, telan pil pahitnya, hapus air mata lo, dan mulai susun strategi perang. Jadilah orang yang kaya beneran, bukan kelihatan kaya. Kaya beneran itu tenang, enggak dikejar utang, punya dana darurat 6-12 bulan. Bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan besok pagi. Biarlah HP lo jelek, motor lo butut, baju lo itu-itu aja, asal aset lo numpuk dan cash flow lo positif. Biarkan orang lain pamer di Instagram, sementara lo pamer di portofolio investasi lo yang cuma lo sendiri yang tahu. Biarkan mereka menang di kelihatannya, lo menang di kenyataannya. Kalau video deep dive ini berhasil nampar lo buat bangun dari tidur panjang lo, tugas gue selesai. Sekarang giliran lo, gue tantang lo buat komen di bawah. Gue siap turunkan gengsi, gue siap bangun aset. Tulis komitmen lo biar alam semesta tahu lo serius mau naik kelas, bukan cuma jadi penonton yang numpang lewat. Tulis 1 langkah kecil yang bakal lo lakuin hari ini juga. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lo, pasangan lo, atau grup keluarga lo yang masih terjebak di ilusi kelas menengah. Mungkin mereka butuh denger ini biar nggak terjebak lebih dalam. Kita butuh lebih banyak orang sadar buat ngerubah nasib generasi ini. Klik like kalau lo dapet insight baru dan subscribe NetHub Global buat strategi survival lainnya. Ingat, masa depan itu milik mereka yang siap, bukan mereka yang cuman berharap. Stay hungry, stay smart, and take action. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Peace out.